pada kontrak sebagai basis pendapatan kami, yang mana selalu 80-90% dari normalized revenues itu selalu akan dari kontrak, yang dimana mitra kami yang terbesar tentunya Pertamina, tetapi selain dari Pertamina, yang unik mengenai Bull adalah kami juga bermitra dengan berbagai perusahaan besar lainnya yang investment grade, contohnya Trafigura, Lukoil, ChemChina, Petronas, dan sebagainya. Nah, dengan itu makanya kinerja kami bisa sangat konsisten, dan juga itu membuat kami perusahaan yang sangat unik, di mana boleh dibilang kami satu-satunya perusahaan yang bisa benefit dari stability dari Indonesian market, yang ada protected cabotage home market, yang dimana hanya kapal berbendera Indonesia yang bisa mengangkut muatan di Indonesia, tetapi juga bisa merambah pasar internasional, yang dimana tarif sewanya secara rata-rata sekitar 30-40% lebih tinggi daripada di dalam Indonesia. Maka dari itu, dengan kombinasi ini, kami bisa sejalan dengan berkembang, tetapi juga malah bisa mengurangi tingkat resiko kami, yang tentu nanti akan saya jelaskan lebih banyak di sisanya ini, presentasi kami. Nah, kita daerah operasi, kalau sampai tahun lalu masih kebanyakan di dalam negeri, mungkin 90%. Sekarang itu yang dalam negeri sekitar 50-55%, dan yang sisanya dari luar negeri. Seperti saya katakan, kebanyakan dari sewa dari perusahaan-perusahaan traders, yang oil traders dan oil producers terkemuka di dunia, maka dari itu bisa dilihat nanti sebentar lagi bahwa itu dampaknya ke hasil kinerja keuangan kami itu sangat signifikan. Nah, karena kami berkembang cukup pesat, yang dimana sekarang dari 33 kapal, 28 adalah kapal tanker minyak, 3 adalah kapal tanker gas, dan 1 FPSO dan 1 chemical tankers. Dengan kami memiliki 17 kapal yang namanya Aframax, yang kapal cukup besar, karena satu kapal ini panjangnya adalah sekitar 250 meter, dengan daya angkut 100 sampai 110.000 ton. Itu satu kapalnya lebih besar daripada gedung BNI. Nah, kami memiliki 17, yang dimana itu berarti kami pemilik kapal tanker 9 terbesar di dunia, gitu. Nah, kenapa kami bisa mendapatkan kinerja yang sangat konsisten dalam industri yang kebanyakan orang merasa banyak fluktuatif? Karena kami bertumpu dengan beberapa faktor strategi yang kami selalu fokuskan. Satu adalah berfokus ke segmen yang lebih rendah resikonya. Contohnya kami berfokus ke angkutan energi. Karena kami berpandangan bahwa mengangkut energi hari ini diangkut, besok perlu angkut lagi karena sudah dikonsumsi. Jadi lebih stabil demand-nya. Dan selain dari situ, kami selalu bertumpu ke pasar Indonesia sebagai landasan yang kuat. Selain juga merambah pasar internasional yang dapat mengurangi leverage kami lebih cepat lagi karena cash flow-nya lebih besar. Nah, tapi yang paling utama untuk mengurangi risiko kami adalah dengan selalu ada 80-90% dari pendapatan dari kontrak. I just realized, mungkin saya bisa coba screen share ya sebentar ya. Bentar ya. Mungkin jadi lebih bisa diresapi ya, kalau cuma saya ngomong mungkin agak lewat begitu aja sih. Boleh Pak, silakan Pak. Iya, bentar ya.
share. Ini bisa dilihat yang ini? Bisa, Pak. Oke. Bisa sedikit. Ya bisa Pak, bisa dibuat. Bisa ya? Oke. Top. Oke. Kok nggak jalan ya? Oke. Kok malah kemiring? Terlihat Oke. Terlihat ya? Oke. Nah, tadi yang saya katakan di sini, tadi bisnis modelnya sangat fokus ke yang lower risk gitu. Nah, kalau yang faktor strategi lagi yang kita fokuskan adalah managing our capital risk. Maksud saya, risiko di shipping yang paling besar adalah risiko dari capital itu, investasinya. Nah, yang paling bisa kita manage itu adalah dengan tidak membeli kapal baru. Kalau kita membeli kapal baru, capital risk-nya mungkin sekitar 5 kali lipat daripada kalau kita membeli kapal yang mid-cycle. Yang mid-cycle kita maksud adalah 10-15 tahun. Karena dengan kita membeli kapal yang 10-15 tahun, kami masih bisa menggunakan sampai 15-20 tahun. Maka dari itu masih banyak life-nya, tapi resiko kita sudah tinggal 20% daripada kalau membeli baru. Contohnya juga karena itu, setiap kita membeli kapal, jadi tingkat pinjaman pun juga lebih rendah. Jadi debt to EBITDA ratio-nya bisa selalu di bawah 3 kali lipat, malah sering-sering di bawah. Nah, dengan itu makanya kami juga bisa menekan leverage di balance sheet dan di balance sheet kami. Maka dari itu juga itu tentunya menurun tingkat risiko kami. Nah, makanya kalau dilihat di bawah itu yang gambarannya di bawah, di mana kalau kita membeli kapal baru, tingkat risiko 48,5 juta dolar. Kalau kita beli yang mid cycle, mungkin tinggal 10,5 juta dolar. Jadi dalam tempo 1,5 tahun saja, kami bisa menghilangkan semua risiko. Nah, jadi maka dari itu risiko kami sangat rendah. Gitu. Nah, maka dari itu bertumpu dengan strategi kami yang sudah konsisten dari bertahun-tahun ini, makanya kami bisa secara konsisten meningkatkan EBITDA margin kami dari sekitar 32% di tahun 2014, sekarang sudah menjadi 59%, dan di 2020 akan mendekati 70%. Selain dari situ, leverage kami konsisten turun dari 7,5 kali menjadi by the end of this year mungkin sekitar 2,2 sampai 2,5 kali. Nah, maka dari itu bisa kami yakini kinerja kami tahun ini akan significantly lebih tinggi daripada tahun lalu, karena armada kami pun juga jauh lebih besar daripada tahun lalu, karena dalam tempo 12 bulan terakhir, kami bisa berinvestasi sekitar 300 juta dolar membangun mengembangkan armada kami. Nah, yang saya ingin titik beratkan bahwa dengan investasi begitu banyak, tetap kita bisa menjalankan strategi kami di mana sekitar 80-85% dari semua kapal kami itu adalah dalam kontrak, gitu. Nah, dan kinerja kami ini juga konsisten meningkat karena bukan hanya dari tarif sewa yang meningkat, tetapi dari penambahan kapal dan kapasitas. Ini sudah cara grafis. Dan karena kinerja kami cukup baik, maka dari itu kita bisa mendapat rating yang cukup baik, di mana rating kami dalam negeri pada saat ini adalah A- dan A- dari Pevindo dan Fitch. Dan di international market, karena memang kami juga melihat kemungkinan untuk menerbitkan global bond adalah B+, B1 dari Fitch, S&P, dan Moody's. Nah, sebagai perbanding, sebetulnya rating kami cukup baik dibandingkan perusahaan-perusahaan perkapalan lainnya yang sebetulnya
masih saat ini jauh lebih besar daripada kami. Apalagi dengan consistent improvement dari financials kami bisa berharap bahwa bisa meningkatkan rating kami by hopefully late this year. Ya kalau dari segi kinerja kami juga dari segi pasar cukup baik, di mana dalam 5 tahun terakhir share price kami meningkat 4,5 kali, market capitalization meningkat 22 kali, dan juga mendapat beberapa dimasukkan di beberapa indices, dan juga masih cukup menjanjikan lah ya. Nah, yang di sini yang kembali tadi saya katakan, di mana kami bisa membedakan bull daripada perusahaan perkapalan lainnya adalah dengan asumsi paling konservatif, malah boleh dibilang impossible dan ridiculous. Tetapi even kalau kita asumsikan tarif sewa kapal-kapal kita yang selalu bisa dapat kontrak, kita asumsikan nggak bisa dapat kontraknya lagi, dan harus bermain di pasar luar dengan tarif sewa yang terendah dalam sejarah, dan akan tetap di level itu selama-lamanya. Tidak pernah terjadi, tetapi let's say assume itu. Dengan itu pun tetap akan kami bisa menghasilkan average net income sekitar 45-50 juta dolar, dan average EBITDA yang masih sekitar 110-120 juta dolar. Nah, dengan itu kembali dengan stress test kayak begini pun tetap rasio kami seperti yang FFO to debt and debt to EBITDA sangat well within rating yang BB+ lebih. Dan kenapa kami berkeyakinan bahwa kesempatan untuk berkembang di Indonesia dan juga di luar masih cukup baik, karena satu, pemerintah Indonesia cukup konsisten mendukung industri pelayaran, yang dimana mulai dengan implementasi cabotage yang tadi saya katakan, proteksi yang dimana semua angkutan dalam negeri harus diangkut oleh kapal bendera Indonesia. Tapi selain dari situ juga pemerintah sudah menerbitkan beberapa peraturan juga cukup menguntungkan industri pelayaran, termasuk yang mengharuskan ekspor batubara menggunakan kapal Indonesia. Walaupun itu sedikit dilute akhir ini karena mainnya masih belum siap, tetapi kalau sudah siap, saya yakin pemerintah akan menjalankan kembali peraturan yang sudah dicanangkan. Nah, dengan itu makanya tarif sewa dalam Indonesia itu cukup stabil. Dalam 10 tahun terakhir stabil di sekitar 17.500 untuk kapal tanker Aframax. Dan kami yakin dengan Pertamina kami akan tetap bisa bersaing dengan baik, karena kami ya berhubungan dengan Pertamina sudah sangat lama, 39 tahun, dan kapal kami yakin secara objectively adalah terbaik yang disewa oleh Pertamina. Maka dari itu kami bisa berkembang cukup pesat, di mana market share kami untuk Aframax dalam 5 tahun meningkat dari 0 menjadi 42%, dan untuk MR Tankers dari 2014 ke 2019 naik dari 5% menjadi 16%. Dan ke depan kami kira permintaan atas sewa kapal oleh Pertamina akan meningkat terus, didukung oleh increasing oil consumption dan juga peremajaan armada, dan juga dampak dari regulations. Kalau dari consumption jelas dengan meningkatnya populasi dan juga industrialization dan economic growth pasti meningkat. Dari segi peremajaan, karena memang Pertamina saat ini menyewa sekitar 300, mengoperasikan sekitar 300 kapal dan menyewa sekitar lebih dari 200 kapal, di mana mungkin hampir setengah adalah sudah
mencapai 20 tahun atau ke atas. Jadi kebanyakan dari kapal-kapal ini akan harus diganti dalam beberapa tahun ke depan. Dan peraturan yang mengharuskan penggunaan minyak dalam negeri juga tentu meningkatkan permintaan atas kapal tanker minyak, dan juga ke depan kemungkinan di mana pada saat ini kebanyakan minyak yang diimpor yaitu adalah menggunakan kapal asing, mungkin ke depan tidak. Nah, kalau di pasar internasional sendiri, kenapa kami yakin bahwa prospek pasar masih sangat menjanjikan adalah kita lihat bahwa actually order book untuk kapal-kapal tanker itu di titik terendah dalam sejak tahun 1989. Jadi sudah 30 ya, terendah dalam 31 tahun. Itu suatu faktor yang sangat signifikan karena untuk industri pelayaran yang sangat mendorong tarif sewa naik atau turun sangat tergantung dari supply dari kapal. Nah, dengan order book di titik, order book itu adalah jumlah kapal yang dipesan yang akan masih di-deliver dalam beberapa tahun ke depan. Nah, dengan order book yang terendah dalam 30 tahun ini tentunya sangat jarang terjadi. Jadi itu sangat mendorong keyakinan kami untuk ke depan. Tetapi itu ditambah lagi ada faktor yang belum pernah terjadi dalam sejarah, yang dimana akan further restrict supply. Maksud saya, karena ada 3 peraturan ini, yang satu adalah implementasi dari IMO 2020, yaitu penggunaan low sulfur fuel oil. Kedua adalah instalasi ballast water treatment systems. Dan ketiga adalah limitations on greenhouse gas emissions. Nah, ini kalau yang IMO 2020 dampaknya mungkin tahun ini saja. Itu masih relatively minor karena dampaknya adalah kapal-kapal akan banyak yang masuk ke dalam dock lebih lama untuk instalasi scrubbers. Nah, jadi itu dampaknya mungkin antara 2-3%. Nah, tapi dampak ballast water treatment systems yang akan dirasakan antara 21-23 mungkin lebih substansial, karena itu potensi berdampak ke 20% dari armada tanker dunia. Nah, yang paling berdampak adalah yang mengenai greenhouse gas emissions, karena proposal yang ada pada saat ini adalah mengharuskan kapal-kapal slow down, gitu. Karena dengan slow down hanya 10% saja, emissions gas emissionsnya akan turun 20% lebih. Tetapi kalau kapal slow down 10%, itu berarti effectively supply turun 10%. Nah, itu tentu sangat positif. Nah, saya tekankan kembali, tidak pernah dalam sejarah bahwa ada 3 peraturan yang cukup positif untuk supply yang terjadi, boleh dibilang dalam beruntun. Nah, kalau dilihat itu baru-baru ini, semua banyak yang mengetahui bahwa tarif sewa kapal meningkat sangat tinggi selama kuartal kedua karena banyak floating storage yang masuk menggunakan kapal. Nah, tapi on the flip side, orang juga berkhawatir bahwa pada saat demand meningkat lagi, nah nanti kapal-kapal ini akan kembali lagi ke operasi dan akan melemahkan tarif sewa. Nah, itu bukan kekhawatiran yang ke depan, sebetulnya sudah terjadi dari early May, ya gitu. Di mana sejak titik puncak di Mei 8, kapal-kapal yang digunakan untuk storage sudah turun jauh, malah sudah turun 70%. Jadi itu semua kita sudah alami. Nah, tapi seberapa parah dampak itu? Ya, seperti bisa dilihat bahwa sebetulnya not that bad. Karena even dengan semua negatif itu, tarif sewa untuk third quarter masih secara rata-rata lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kembali saya tekankan, ini nanti di slide berikutnya bahwa
saya tekankan adalah sebetulnya di kuartal kedua, ketiga masih banyak faktor negatif yang harus diatasi, dan rupanya masih sangat bisa diatasi karena seperti tadi saya jelaskan di sini, tarif sewa masih sangat sehat dan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Ini bisa dikatakan ya karena faktor bahwa memang kekurangan kapal yang tadi saya katakan order book-nya sangat rendah. Nah, ini tarif sewa di kuartal kedua, ketiga yang masih cukup tinggi ini suatu landasan yang sangat baik untuk ke kuartal keempat karena bisnis oil tanker itu sangat seasonal karena memang mengikuti irama musim, di mana kalau musim dingin mendekat, penggunaan minyak akan meningkat jauh gitu. Maka dari itu kalau dilihat secara rata-rata tarif sewa di kuartal keempat itu lebih tinggi dibandingkan tiga kuartal sebelumnya, itu sekitar 35-40% di atas. Dan malah kadang-kadang bisa jauh lebih tinggi kalau dilihat di kuartal keempat tahun 2017 saja yang terendah peningkatannya dari kuartal ketiga itu 45%, tertinggi rata-rata malah 114%. Jadi yang kami sangat tunggu adalah untuk kuartal keempat, kami yakin berpotensi meningkat cukup banyak. Ya, tadi yang saya katakan sebetulnya kuartal kedua dan ketiga pun masih ada faktor-faktor negatif karena floating storage tentunya sangat positif, tetapi the flip side kan nggak banyak minyak yang harus diangkut. Nah ini dan selain dari situ, karena biasanya selalu ada sekitar 3-4% dari armada dunia dalam docking, karena kapal semua harus docking setiap 2,5 tahun. Tetapi karena lagi lockdown, kapal-kapal ini tidak bisa di-docking. Nah, karena itu tetap beroperasi. Maka dari itu, dengan sejalan dengan permintaan transportasi turun, armada supply kapalnya pun artificially lebih besar. Nah, tapi makanya itu yang kenapa mengukuhkan pandangan kami yang cukup positif itu, karena dengan semua negatif ini, tetap saja tarif sewa sangat positif. Nah, kalau tadi saya katakan sebetulnya destocking pun sudah terjadi, sudah well advanced, and yet rates tetap sangat healthy. Nah, ke depan malah banyak faktor-faktor yang kemungkinannya cukup positif. Satu, karena sekarang lockdown sudah lebih kurang, maka dari itu kapal-kapal yang tadi delay docking ya akan masuk docking, yang kemungkinan mengurangi sampai 5% dari armada dunia. Selain dari situ, yang biasa setiap tahun itu ada banyak scrapping, semester pertama hampir tidak ada, ya semester kedua akan mengejar jutaan ton akan di scrapping. Dan tentunya kalau kita lihat memang belum semua ekonomi dunia yang recover oil demand-nya, tetapi karena COVID belum teratasi di negara-negara itu. Tetapi kalau sudah teratasi, yang bisa dibuktikan dengan pengalamannya di China, kalau sudah bisa mengatasi COVID, demand untuk migas langsung rebound dan malah mencapai titik lebih tinggi daripada tahun lalu. Belum lagi tentunya kalau dulu OPEC cut production, sekarang malah meningkatkan. Dan bisa di-expect dalam beberapa bulan ke depan ini akan meningkat terus sampai 5-6 juta, lebih banyak daripada di Juni. Gitu. Nah, itu yang kita lihat sebagai potential drivers untuk 1-2 kuartal ke depan. Nah, setelah 1-2 kuartal ke depan itu yang dimana bisa diyakini bahwa COVID lebih teratasi. Nah, itu yang faktor-faktor 4 yang tadi yang saya katakan. Satu, order book di titik terendah dalam 31 tahun.
bukan cuma 20 per tahun sekarang, 31 tahun karena nggak ada orang pesan kapal, tapi kapal tetap deliver, jadi sudah terendah dalam 31 tahun. Terus ada 3 peraturan baru itu. Nah, dengan itu semua memberi kami keyakinan bahwa market cukup positif. Maka dari itu kami tetap dalam posture untuk mengembangkan usaha. Nah, di situ yang makanya, tapi kita mengembangkan usaha dengan belajar dengan pengalaman yang dulu. Kami selalu mengembangkan usaha dengan balance approach. Jadi bukan cuma beli kapal pinjam duit itu, tapi juga make sure kita punya posisi leverage itu selalu kuat. Maka dari itu, walaupun kami masih ada headroom sampai 150 juta sebelum tanpa mentok di limit kita internal, tetapi kami lihat karena potensi untuk berkembang masih cukup besar, jadi kalau bisa berkembang lebih dari itu, most likely kita akan terbitkan some shares kita. Nah, tentunya orang kebanyakan concern kalau rights issue loh, itu nanti negatif. Well, saya bilang sih tergantung. Karena kalau dilihat dari pengalamannya semua rights issue bull sebelumnya, setiap kita pertama kali ada berita kemungkinan ada rights issue, actually share price kita meningkat. Rata-rata dalam pengalaman 3 terakhir adalah meningkat sekitar 30-35%. Karena kami tidak pernah rights issue dengan discounted price. Pada saat kita semua rights issue, selalu kita target price untuk new share price-nya adalah premium dibandingkan pasar sebelumnya. Jadi premiumnya sekitar 20-25% rata-rata. Dan juga kenapa dengan walaupun kita ada beberapa rights issue itu sebelumnya, tetapi share price kita selalu tetap naik, dan dalam 5 tahun terakhir itu yang 4,5 kali. Karena rights issue kami selalu akritis. Rata-rata di setiap tahun kita ada rights issue, net income kami meningkat rata-rata 45%. Dan itu kan dulu. Kalau sekarang kami, karena apalagi prospek kami sekarang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, kami yakin itu kemungkinannya sangat besar, lebih besar. Jadi ya kami lihat dari pengalaman kami, waktu kecil berkembang lebih susah. Karena kalau masih kecil, perbankan masih meragukan our financial strength. And project masih ya ece-ece gitu. Tetapi karena kami sudah mencapai titik critical mass yang dimana kami sekarang bukan hanya terbesar di Indonesia, tetapi juga cukup besar di pasar internasional, maka pendanaan kami sangat easy. Nah, maka dari itu, yaitu dengan cukup mudah kami bisa berinvestasi $300 juta dalam 12 bulan. Jadi ya ke depan kami masih banyak peluang untuk bisa berkembang kembali. Gitu. Ya, mungkin itu dulu sekian dari saya, dan mungkin kalau ada yang sedikit pertanyaan. Oke, thank you Pak Kevin untuk pemaparannya sangat komprehensif. Mungkin saya persilahkan untuk Pak Arief, mungkin ada pandangannya terkait bull yang bisa disampaikan sebelum kita masuk ke question and answer. Minta tolong Zep kalau bisa share screen saya di share yang tadi saya kirim. Saya nggak bisa share ini kayaknya. Terus saya coba dulu ya. Pak Kevin, Pak Kevin ya harus stop share screen dulu, baru bisa di next. Oke. Lagi cari controls-nya nih, bentar nih. Oops. One second. Oh, paling saya keluar dulu deh. Atau nggak apa-apa deh, mungkin saya lebih banyak ngomong aja kali ya. Sebenarnya cuma satu layar juga sih. Oke, boleh Pak, silakan Pak.
Ya, secara pandangan saya dari analis ya, kenapa kita suka bull ya? Karena di tahun ini saja labanya tumbuhnya 207% ya dari peningkatan jumlah kapal dan juga tarif yang naik. Di tahun depan kita berharap masih bisa 35% karena kapal yang ditambahkan di tahun ini belum semuanya fully contribute ya ke earnings. Jadi bisa tahun depan mereka juga akan menambahkan revenue ya. Mungkin saya coba lagi ya. Ya, nah, ini udah kelihatan ya? Ya, kelihatan Pak. Oh ya, ya. Ini beberapa alasan kenapa kita menyukai bull ya. Pertama ya, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, earning growth-nya sangat tinggi. Tahun ini 207% karena penambahan kapal dan tarif yang naik. Tahun depan juga kita berharap masih 35% tumbuh ya. Karena kapal yang ditambah tahun ini juga belum fully contribute, nanti tahun depan mereka akan fully contribute. Margin bull sangat tebal ya. Jarang emiten di BJ yang punya margin seperti ini ya. EBITDA margin 70%, net margin 30%. Mungkin yang bisa menyaingi hanya emiten menara telekomunikasi ya. Cuma secara net margin mungkin bull lebih unggul juga karena menara telekomunikasi itu lebih banyak menggunakan debt ya. Mungkin debt to equity mereka antara 2,5 sampai 4, sedang bull saat ini despite expansion masih satuan ya. Saat ini juga saham bull hanya di-cover oleh beberapa analis. So far mungkin 3 ya. Kita mulai dari tahun 2019, terus ada analis dari Singapura 1, tahun ini dari Citi ya, tahun 2020. Biasanya pengalaman saya sih kalau dengan meningkatnya turnover atau rata-rata transaksi harga dan juga market cap itu akan mengattract analis lain untuk ikut cover ya. Dan biasanya juga ini akan memberi return cukup baik untuk investor karena makin banyak analis yang cover ya biasanya target price juga tetap akan naik ya. Kalau kita ingat dari turnover bull itu dari first quarter hanya 6,5 miliar per hari, di second quarter udah meningkat 9 miliar dan third quarter ini rata-rata 55,2 miliar. Karena itu juga BI mungkin melihat bull dimasukkan ke beberapa indeks ya di tahun ini. Pertama indeks growth 30, indeks 80 dan juga Kompas 100. Saya rasa Kompas 100 ini sudah cukup untuk fund-fund lokal untuk bisa masuk. Tapi kita berharap tahun depan sih harusnya bisa masuk LQ45 atau MSCI Small Cap at least ya. Kalau LQ45 mungkin dari segi daily turnover udah bisa ya. Kalau MSCI Small Cap sih harusnya udah bisa banget karena saya lihat ada beberapa emiten di sana yang bahkan rugi pun bisa masuk di MSCI Small Cap ya. Apalagi juga bull juga trading value-nya lebih tinggi dari mereka. Contohnya kayak ada emiten kodenya NATO ya. Itu bisa masuk MSCI Small Cap. Padahal fundamentalnya emiten rugi jauh lah, bull pokoknya jauh lebih bagus lah. Kita berharap juga bull akan memberi return yang cukup bagus, baik dari dividen dan juga kenaikan harga ya, karena dari kenaikan laba sendiri juga akan mencerminkan kenaikan saham ya. Terus dari misalnya tahun ini bisa Rp100 IPS-nya ya per share-nya. Kalau bull berencana membagi 30%, ya mungkin dividen bisa Rp30 ya. Kalau di harga 300 mungkin dividen yield-nya cukup menarik sekitar 10%. Tapi ini masih subject to return earning-nya masih negatif. Cuma saya kirakan sih paling cepat Desember udah positif atau paling lambat Maret ya sudah bisa positif return earning bull-nya. Dari sisi harga saham bull tahun ini di saat pandemik di mana banyak perusahaan yang rugi labanya turun, bahkan beberapa BUMN pun rugi, bull malah harga sahamnya naik 82% year to date ya, karena labanya justru bagus di saat pandemik ya. Dan juga bisa mengalahkan GCI 104%. Walaupun sudah naik cukup tinggi year to date, tapi secara valuasi masih sangat murah. Return-nya 4 kali di 2020, tahun depan 2,9, price to book jadi masih di bawah 1, EV/EBITDA juga rendah sekali di bawah 5 ya. Mungkin itu beberapa alasan saya untuk menyukai saham bull sebagai pandangan dari analis. Ya, terima kasih, Jack. Oke, thank you Pak Arief.
Mungkin langsung aja ya Pak Kevin, kita masuk ke question and answer. Ini juga udah masuk ke kolom chat kami. Mungkin pertanyaan yang pertama, ini pertanyaannya bagaimana kondisi Bull dalam menghadapi resesi di third quarter 2020 yang akan datang? Karena banyak juga yang memperkirakan bahwa kondisi di third quarter ini Indonesia kan kemungkinan diprediksikan akan mengalami resesi. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Nah, kenapa kami bisa bilang cukup insulated dari perkembangan ekonomi dunia? Karena kan kami kan selalu ada 80-90% dari pendapatan kami dari kontrak gitu. Dan kontrak itu lain dengan yang mungkin beberapa segmen lain, tidak ada early termination. Jadi itu pasti akan tetap dipakai dan dibayar. Jadi mau resesi atau tidak pasti tetap dipakai. Nah, tetapi justru kalau dilihat dari dampaknya, kita lihat itu kondisi ekonomi bukan cuma dari dalam Indonesia tetapi internasional. Karena kalau untuk dalam negeri itu kan memang kita 50-55%, sisanya kan dari internasional. Nah, walaupun kita memang 80-85% dari pendapatan sekarang adalah dari kontrak, yang sisanya pun kami cukup confident untuk periode 3-6 bulan ke depan, karena tadi faktor-faktor yang tadi saya katakan Pak. Karena walaupun resesi atau tidak, tetap orang perlu energi. Karena gimana pun, kalau sudah masuk winter, pasti mereka masih pakai heating. Gitu. Jadi kalau kita lihat faktor yang sangat-sangat powerful untuk driving rate kapal dengan everything else being equal is seasonality itu. Jadi kalau di kuartal ketiga masih tarif sewanya cukup baik, kuartal keempat boleh dibilang tidak mungkin rate di kuartal keempat tidak naik significantly dari kuartal ketiga. Itu bisa dilihat dari rekor dari bertahun-tahun sebelumnya selalu naik dan rata-rata 35 sampai lebih peningkatannya gitu dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya. Tetapi itu everything else being equal. Tetapi tadi saya katakan kuartal ketiga sebetulnya ada lumayan banyak faktor negatif, tapi tarif sewa masih bagus. Nah, kuartal keempat kami akan menyaksikan faktor itu berubah menjadi faktor positif. Maka dari itu kuartal keempat kami yakini harusnya sangat baik. Oke, thank you Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak, untuk revenue terbesar banyak dari lokal atau foreign? Karena kan tadi majority dari Pertamina kontrak ya Pak, ya, dari lokal banyak juga. Nah kalau dari sisi kontribusi persentase, berapa besar Pak dari lokal dan foreign-nya? Dari lokal sekitar 50-55%, ya kebanyakan ada dari Pertamina, dan sisanya adalah dari internasional, di mana 60% lebih adalah dari pendapatan kontrak. Jadi itu pun juga dengan mitra-mitra yang investment grade seperti Trafigura, second biggest oil trader in the world, ChemChina, biggest chemical producer, company in China, dan sebagainya. Jadi cukup berimbang lah antara asing dan dalam negeri. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, berapa lama sudah menjalin hubungan dengan Pertamina? Kalau nggak salah tadi 99 years ya Pak ya, di slide-nya. Ya, kami sudah bermitra dengan Pertamina itu sejak 39 tahun yang lalu. Walaupun kami didirikannya sebetulnya di 2005. Ya, karena kami sebetulnya itu hubungan dengan Pertamina dari sejak perusahaan itu dulu kan Bull dimiliki oleh Berlian Laju Tanker. Nah, Berlian Laju Tanker sendiri memang waktu didirikan di tahun 1981 itu adalah dengan menyewakan kapal ke Pertamina. Tetapi sejalan Berlian Laju Tanker berkembang ke transportasi kimia cair, di mana jadi semua bisnis dalam negeri dan kontrak dengan Pertamina dipindahkan ke Bull di tahun 2005 sampai 2011. Nah, tapi karena memang
disayangkan BLT mengalami kesulitan keuangan, makanya di 2015 2012, 13, 14, 14 itu sahamnya berangsur-angsur hilang karena dieksekusi oleh kreditur. Nah, tapi pengalaman kami bermitra dengan Pertamina, maka dari itu sudah 39 tahun. Tetapi selain dari pengalaman dengan Pertamina itu, yang sangat kami titik beratkan dalam kami bersaing untuk mendapatkan kontrak dari Pertamina adalah safety dan quality standard kami, yang kami yakini jauh lebih dari armada lainnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Buat Pak Kevin, harga saham Bull secara year to date sudah naik di atas kisaran 80%. Apa yang menyebabkan kenaikan saham Bull jika dibandingkan dengan performance IHSG yang turun cukup signifikan selama pandemi ini? Mungkin tadi udah dibahas juga ya sama Pak Arief. Kira-kira kenaikan harga Bull yang memang dibandingkan dengan IHSG performance, Bull ini jauh lebih bagus, Pak, performance ya, Pak, secara harga sahamnya ya, Pak. Iya, itu karena memang hasil kinerja tahun ini pun sudah kami siapkan dari tahun sebelumnya, Bu. Maksud saya karena seperti tadi saya katakan, kami berinvestasi 300 juta dalam 12 bulan mulai dari sekitar pertengahan tahun lalu. Yang artinya kapal-kapal yang masuk kebanyakan adalah mulai dari akhir tahun lalu sampai sekarang, gitu. Nah, itu pun yang juga akan sedikit bantu mendorong untuk kinerja untuk kuartal 3 dan 4 adalah karena kapal yang masuk di kuartal kedua tentunya belum berkontribusi banyak di semester 1, tapi di semester 2 akan full contribution. Nah, ya, maka dari itu selalu kalau kita berkembang, karena kita sudah menyiapkan landasan untuk peningkatan kinerja untuk periode ke depannya. Contohnya, sampai akhir tahun ini kan kami masih berencana untuk menambah armada lagi. Nah, armada itu kan tidak akan fully contribute di tahun ini. Misalnya, contohlah, kalau kita beli 5 kapal, masuknya di Desember 2020 belum masuk apa-apa kontribusinya. Tetapi 2021 sudah disiapkan peningkatan kinerjanya itu. Jadi yang di situ yang bisa memberi sedikit keyakinan bahwa selama kita berkembang ini bakal selalu ada peningkatan kinerja. Oke, Pak, mohon penjelasan lebih detail. Kira-kira jika membeli armada second, risikonya lebih kecil. Apakah maksudnya depreciation-nya lebih rendah kah? Karena maintenance kan akan lebih tinggi bila beli second. Bagaimana, Pak, tanggapannya? Ya, betul. Sebetulnya satu memang benar. Salah satu yang paling bisa kita tekan dengan membeli second adalah biaya capital risk kami, gitu. Nah, itu tentunya tercermin dari penyusutan. Nah, kenapa? Secara overall kami yakin dan memang benar untuk maintenance kapal second akan lebih mahal daripada kapal baru, gitu. Nah, tetapi, yang mungkin banyak yang tidak sadar adalah biaya maintenance secara persentase dari total expenses kami relatif kecil. Ini juga karena kami bisa mengendalikan biaya maintenance kami karena kami bisa mengoperasikan kapal itu sendiri, gitu. Nah, jadi kalau biaya maintenance kami itu sebagai persentase dari biaya kami itu cuma mungkin sekitar 15%, begitu. Nah, tapi yang lebih besar adalah biaya kru kami, gitu, di mana itu hampir 30%. Nah, mau kapal baru atau mau kapal second, krunya sama, gitu. Jadi, kalaupun biaya operasi itu maintenance-nya meningkat 10%, 15% lah daripada kapal baru, itu cuma meningkatkan biaya kami by 1,5%, 2%, gitu. Tetapi karena kita bisa menurunkan biaya penyusutan itu drastis, yang kalau tadi saya katakan kita itu 30%, kalau kita pakai kapal baru, persentase itu mungkin lebih ke 50%, gitu. Jadi jauh lebih tinggi lah, gitu. Nah, dan selain dari situ, kalau capital risk nggak bisa di-manage lagi, kalau sudah kena ya udah, nggak bisa diturunkan. Biaya operasional masih bisa tekan-tekan sedikit. Kalau capex sudah selesai. Jadi dari pertama kita kendalikan itu dengan tidak akan pernah membeli kapal baru, gitu.
karena nggak ada yang bayar ekstra karena kapal kita baru. Oke, oke Pak. Berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya Pak, untuk depresiasi kapal tanker kira-kira berapa lama sih Pak waktunya? Kalau kapal tanker minyak sekitar 25 tahun, kalau kapal tanker gas sekitar 30 tahun. Nah, tapi kalau sebagai kayak FPSO ataupun FSO, boleh dibilang bisa sampai umur lapangan minyaknya, sumber minyaknya habis. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak. Kemarin April 2020 harga minyak itu kan sempat menyentuh terendah ya Pak, bahkan minus. Bagaimana seberapa besar dampak hal ini mengingat bisnis Bull kan juga menyediakan oil tanker? Sebetulnya kita yang lebih penting adalah apa yang mengakibatkan harga minyak berubah gitu. Maksud saya, kalau harga minyak turun karena banyak produksi, biasanya bagus itu, karena berarti banyak yang harus diangkut. Nah, kalau harga minyak turun karena permintaan turun dan produksi diturunkan, dan itu negatif buat oil tankers gitu. Nah, kalau yang di April itu yang sangat unik gitu. Apalagi ya April especially. Karena pada saat bersamaan di mana permintaan konsumsi minyak drop drastis banget karena COVID, malah produksi minyak mencapai titik tertinggi dalam bertahun-tahun terakhir karena oil price war itu. Nah, karena itu apa berarti? Artinya banyak minyak yang diproduksi tapi nggak tahu mau dipakai buat apa. Jadi untuk sementara harus ditampung di tanker-tanker di laut gitu. Nah, makanya itu yang permintaan atas floating storage itu sangat membantu meningkatkan tarif sewa kapal tanker untuk kuartal kedua gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ke depan harga minyak memang akhir ini mungkin sedikit lemah. Itu seperti yang tadi saya katakan. Mungkin faktornya salah satu tentunya mungkin ada karena partial lockdown lagi. Tetapi mungkin saya rasa yang lebih besar dampaknya adalah peningkatan produksi karena kan memang OPEC Plus memotong produksi sampai 10,7, 9,7 plus yang 1 juta dari Saudi Arabia. Nah, tetapi itu kan semua berhenti sejak akhir Juli. Nah, jadi produksi mulai meningkat lagi, gitu. Belum lagi yang orang sangat khawatirkan bahwa OPEC Plus banyak yang curang, produksi di atas kuota. Nah, kenapa ada oil price war di April? Karena Saudi Arabia sudah kesel. Dia sendiri yang potong produksi, yang lainnya produksi semaunya. Nah, kalau nanti orang masih curang-curang kuota, risiko oil price war meningkat. Maka dari itu harga minyak agak tertekan pada saat ini. Gitu. Oke Pak, ada pertanyaan selanjutnya Pak. Ada 3 peraturan mulai tahun 2020 akan membuat suplai tanker dunia berkurang, yakni IMO 2020. Karena banyak kapal yang harus implement peraturan tersebut. Nah, kira-kira apakah ini akan membuat operating cost Bull meningkat dan apakah ini akan berdampak negatif terhadap operating profit-nya Bull? Apa itu namanya? Itu good question. Tentunya dengan ada peraturan yang menggunakan low sulfur fuel oil, biaya bunker akan meningkat gitu karena harga BBM meningkat. Nah, tetapi salah satu feature yang sangat positif dari bisnis model kami adalah dengan time charter contract yang membayar BBM itu bukan kami. Yang membayar BBM adalah penyewa kami. Maka dari itu kami juga tidak terekspos dengan resiko harga BBM naik turun gitu. Jadi maka dari itu biaya BBM di dalam OPEX kami itu atau biaya operasi kami itu cuma 3% gitu kali dari itu. Jadi sangat negligible dari segi itu.
Jadi tapi dampak ke pendapatan potensinya cukup positif. Jadi net-net itu peraturan-peraturan itu sangat positif buat bisnis model kami. Oke. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan nih masuk lagi bahwa dari semua emiten kapal yang listing, partisipan hari ini ada yang bilang saya belum begitu tahu perbedaan bisnisnya, mengingat bisnis kapal hampir sama. Apakah bisa diinfokan Pak perbedaannya seperti apa sih Pak kalau ada emiten kapal yang listing tuh dari sisi bisnisnya kah atau apa? Apakah ada perbedaan Pak? Pertama, tipe segmennya itu yang sangat membedakan. Itu yang sebetulnya bukan cuma dari pasar modal, tapi dari perbankan juga. Jadi makanya di perbankan di Indonesia itu sebetulnya sangat sedikit yang bisa mendapat pendanaan dari perbankan. Kita yang cukup beruntung. Kenapa? Karena kebanyakan mereka, shipping jelek. Kenapa? Saya bilang, loh, kan Bapak pernah nggak ada default dari penyewa borrower yang menyewakan kapal ke Pertamina? Tidak. Nah, jadi kenapa negatif? Loh, karena tuck and barge, offshore services, dry cargo, container, banyak yang bermasalah gitu. Ini semua dicap sama. Jadi mesti yang pertama dilihat segmennya, karena segmennya itu iramanya beda-beda sendiri semua. Gitu. Contohnya, kalau kayak offshore services atau gitu, kalau dibilang kontrak panjang nggak ada, karena semua pasti early termination. Karena itu nature-nya exploration, bukan transportation gitu. Satu itu, dan kedua tentunya skala. Karena kalau seperti tadi saya katakan, kalau masih kecil, berkembang tuh susah banget. Makanya kalau dilihat pengalaman bull pun, di 2014 ke depan tuh pelan dulu kan naiknya. Baru yang akhir meningkatnya lebih cepat. Ketiga adalah kemampuan untuk mengimbangkan business source-nya. Maksudnya, bagus kalau bisa di Indonesia, karena stabil. Gitu. Tetapi, seperti saya katakan tadi, marginnya jauh lebih kecil daripada di luar gitu. Tarif sewa di luar rata-rata 30-40% lebih tinggi daripada di dalam negeri. Nah, kedua, kalau hanya berfokus ke dalam negeri, growth potentialnya juga sangat limited. Karena di dalam negeri bersaingnya semua dengan kita. Dan tentunya Indonesia bisa growth potential setahun berapa? 5%, 6%, gitu, 7%. Nah, tetapi kalau kita bisa berkembang bukan cuma dalam negeri, tetapi juga di luar, tentunya kita growth potential bisa 2-3 kali lipat lebih cepat. Karena kita bisa membidik peluang bukan hanya di dalam negeri, tapi di luar kan dunia jauh lebih besar daripada Indonesia. Gitu. Jadi kalau kita lihat, asal, dan tentunya yang paling penting dari itu semua adalah business modelnya sendiri. Maka kalau kenapa unfortunately shipping banyak mendapat reputasi yang negatif karena kebanyakan adalah nggak berkontrak gitu. Nah, itu yang makanya kami camkan banget. Maka dari itu paling fundamental dari bisnis kami adalah selalu mendapatkan kontrak yang banyak untuk menjaga kinerja kami. Oke, thank you Pak. Ini ada pertanyaan terakhir Pak, mungkin kira-kira kan tadi udah disampaikan Pak terkait positif katalis, apalagi kinerja di first half 2020 Bull kan sangat baik ya Pak ya. Kira-kira kalau dari downside risk dari company Bull sendiri apa sih Pak yang perlu di highlight mungkin? Resiko pasti tetap ada. Maksudnya kalau tarif sewa di luar turun, tentu kinerja kami nggak meningkat seperti yang kita inginkan begitu. Nah, kalau everything else being equal. Jadi kalau armada kami stabil aja begitu, nah kalau tarif sewa di luar turun, tentunya turun. Nah, tetapi risiko itu pun kami sangat jaga dengan selalu 80-90% dari pendapatan dari kontrak. Jadi turun gimana pun nggak bisa turun jauh kalau 80-90% sudah dari kontrak. Nah, to further enhance consistency dari kinerja kami, maka dari itu kita kan juga berkembang. Nah, kan tadi saya katakan, kalau armadanya sama, ya tarif sewa turun, ya oke, let's say tarif sewa turun 20%, itu let's say represent 10% dari pendapatan kami, ya. Pendapatan turun 2%, gitu let's say. Nah, tapi kalau kita kembangkan armada 10%, lah net-net kan tetap kinerja kita tetap akan meningkat, gitu. Nah, apalagi kalau penambahan itu yang pasti selalu di-cover dengan kontrak kebanyakannya, gitu. Maka dari itu, kami bisa berkeyakinan
kinerja kami akan tetap konsisten improving. Seperti tadi saya katakan, even if kita assume yang ultimate worst case scenario, di mana semua kontrak-kontrak kami semua pada saat dia selesai jatuh tempo tidak diperpanjang dan semua waktu setelah itu pasar internasional di titik terendah dalam sejarah and stay down forever, loh, kita punya average net income masih sekitar 45-50 juta dolar. EBITDA masih 110-120 juta tanpa ada pengembangan. Lah, itu cukup solid masih, gitu kan? Even at that ultimate lowest pun EBITDA kita, PE kita cuma berapa? Padahal, in one sense, as long as kita kuat, justru kita actually agak seneng gitu. Kenapa? Karena kita bisa beli aset murah banget gitu. Maksudnya kalau kita beli aset dengan harga let's say sekarang, kita bisa IRR-nya let's say 50% gitu. Nah, tapi kalau nanti itu kan dengan asumsi nilai kapal turun dan EBITDA-nya stabil karena kita asumsi tarifnya relatively stabil. Nah, tapi kalau kita belinya pada saat titik yang paling rendah, yang lowest in history, bla bla bla, low, and based on that kita bisa IRR 50%. Artinya resikonya adalah rate naik. Nah, kalau rate naik, IRR 50 nggak bakal tercapai, bakal bisa ratusan. And that's why banyak juga raja-raja kapal yang sangat kaya, tapi juga ada juga yang jatuh banget ya, ikut pengalaman dulu. Jadi ya kita belajar dengan yang berhasil, dan ya maka dari itu yang kami titik beratkan case kita nggak mau beli kapal atau berinvestasi dengan harga-harga yang mahal. Contohnya kalau dulu di BLT belinya kapal baru terus, belinya investasi hampir $2 miliar di akhir 2007, which is probably the worst time to invest. Kita dulu waktu habis investasi kapal 1 di 2014, harga kapal yang tadi kita beli $12 juta, di 2015 naik ke 19 juta. Kita nggak berani lagi beli kapal, karena naiknya kenceng banget tuh harga. Tapi bisa dibayangkan, tapi seperti tadi saya katakan, kita beli waktu murah di 2014, 12 juta, tahun depannya naik ke 19 juta, lah tentu IRR kita becomes ridiculous sih. Oke Pak, ini seru banget Pak. Ini ada lagi pertanyaan, mungkin tadi sedikit kita bahas terkait regulasi IMO 2020 ya Pak. Ini melanjutkan regulasi tersebut, artinya apakah Bull mengambil alternatif penggunaan bahan bakar low sulfur yang ditanggung time charter ketimbang instalasi scrubber? Yang kedua, terkait ballast water treatment plan, bagaimana ya implementasi armada Bull dan strateginya? Oke. Nah, apa itu namanya, kalau kita bicara yang low sulfur fuel, memang pada late last year kita lihat, nah sebaiknya kita install scrubber atau kita apa itu namanya, beli aja yang low sulfur fuel oil dengan harga yang sedikit lebih mahal. Nah, tetapi karena memang business model kami adalah vast majority dari time charter, sebetulnya itu semua hampir bukan urusannya kami, karena itu yang pencharter yang akan bayar gitu. Nah, jadi dan ujungnya memang kita juga sebetulnya nggak prefer pakai scrubber. Kenapa? Ini agak lucu sedikit, agak sedikit teknis. Kasihan itu jadi first mover gitu, karena yang dari scrubber yang diinstalasi 75% adalah yang dikatakan open loop. Jadi dibersih-bersihin, sulfurnya dibuang ke laut. Nggak diterima itu dari kebanyakan negara-negara. Di Amerika nggak diterima, di Fujairah nggak diterima, di Singapura nggak diterima, di China nggak diterima. Nah, buat apa ada scrubber itu kalau nggak dikasih, nggak boleh dipakai gitu. Belum lagi pengoperasiannya, karena itu teknologi baru, banyak masalah, jadi biaya tinggi. On top of that, instalasi lebih lama dan lebih mahal. Nah, jadi kita lihat that's not for us. Apalagi apa itu namanya, kita time charter ya, memang kita nggak bayar itu. Nah, kalau dari segi ballast water treatment system, itu no choice untuk kapal yang bermain di luar negeri.
Nah, maka dari itu kita di situ lihat pasti kita akan instalasi gitu. Cuma kita diuntungkan kalau di dalam Indonesia kita nggak perlu. Kenapa? Karena Indonesia kan satu biota, jadi doesn't matter gitu. Nah, jadi itu nggak masalah. Tapi kalau ballast water treatment system, ya 2021, 2022, 2023 kami pasti instalasi untuk kapal kami yang bermain di luar negeri. Oke, thank you Pak Kevin. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir ditujukan ke Pak Arief, Pak. Ini klien tanya, kira-kira dengan penurunan IHSG yang belakangan ini terjadi dan juga adanya isu resesi, bagaimana Pak strateginya? Mungkin bisa disampaikan dari Pak Arief Budiman, Pak. Oh, maaf, tolong diulangi, internet saya agak... Oke, sorry Pak. Ini pertanyaan Pak. Dengan isu di kuartal 3 akan kita menghadapi resesi dan juga kita tahu juga belakangan ini IHSG mengalami penurunan. Kira-kira strategi apa Pak untuk investor sebagai partisipan hari ini yang dengar Blue Chip Investor, mungkin ada pandangan tertentu Pak dari Pak Arief? Ya, kalau untuk resesi di kuartal 3 itu sebenarnya sudah kita sounding ya, waktu ekonomis kita kan sering bikin quarterly monthly update untuk economic report ya. Seharusnya sudah price in ya. Juga untuk earnings tahun ini kan kita forecast-nya turun 27% ya. Sebelum rebound tahun depan 31%. Overall dengan indeks yang sudah turun 22% mungkin sudah sebagian price in. Memang tadi sebagaimana saya obrolin dengan Pak Kevin, di September itu ada anomali bukan hanya di pasar saham Indonesia saja ya. Di global itu memang umumnya September tiap tahun mungkin dari 50 tahun di Dow Jones ya 60%-nya memang turun ya. Kan ada ya sebanyak pepatah gitu kan orang di pasar modal Amerika, wake me up when September end. Berarti memang mereka September tuh istilahnya udah antisipasi turun lah, malas gitu. Tapi untuk kuartal 4 umumnya rebound termasuk di Indonesia apalagi menjelang Desember gitu ya. Ya kita berharap sih mudah-mudahan akan cepat rebound ya. Tapi mungkin memang ada beberapa katalis negatif. Mungkin takutnya COVID kita tiap hari rekodnya menambah terus ya, itu mungkin bisa jadi penghambat juga. Tapi saya berharap sih kita kan udah mau akhir 2020 nih, kita harusnya sudah melihat yang positif di 2021 itu. Seperti mungkin vaksin sudah bisa diedarkan di kuartal 1, kuartal 2 lah gitu. Seperti itu saja. Oke, thank you Pak Arief. Thank you juga untuk Pak Kevin. Mungkin bisa saya simpulkan ya Pak, kalau bull itu kan luar biasa sekali. Mungkin kita tahu juga baru saja masuk IDX 80, IDX Value 30, dan juga ada IDX Growth 30 ya Pak ya. Mungkin sebentar lagi kita doakan juga Pak, bull bisa masuk LQ45 dan juga MSCI Small Cap. Yang harapannya juga makin banyak nih investor yang udah mengenal company bull ya Pak ya. Thank you sekali lagi buat Pak Kevin dan juga for all participant hari ini. But again, untuk pertanyaan mungkin yang belum sempat terjawab oleh Pak Kevin, ataupun ada pertanyaan yang bisa ditujukan ke Pak Arief, bisa email kami ke helpdesk@bluechip@ciptadana.com. Dan sehabis sesi ini berakhir, kami juga akan mengirimkan short feedback link by WhatsApp. If you are happy with this webinar or you have some suggestion, silahkan isi di feedback tersebut. Dan jangan lupa follow Instagram kami @ciptadana_bluechip, dan sampai ketemu di acara Blue Chip Investor selanjutnya. Thank you Pak Kevin. Terima kasih Bu Raisa dan Pak Arief. Ya, thank you Pak. Stay safe and healthy. Thank you Pak. Thank you Bu.